ya jangan bercanda juga kerjanya. Maksudnya serius di bercanda. Kadang-kadang kemarin saya juga dapat quote unik dari teman-teman. Jangan serius-serius, dunia sedang bercanda. Tapi ya sekali lagi. Balik lagi kita di konten Work Life Action. Apa kabar hari ini teman-teman semua? Pekerjaannya lancarkah? Ya, mudah-mudahan selalu dilancarkan ya. Mudah-mudahan selalu ada solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas sehari-hari. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut saja mereact video-video di dunia kerja ya teman-teman. Ada beberapa video nih. Yang pertama kita lihat dari Tekotok sepuh di kantor. Ayo kita tonton bareng-bareng. Seperti biasa ya dikotok. Animasinya ya seperti ini tapi oh ya Pak, Iqbal, napa-napa? menarik sekali Saya memang. mau resign Pak. Sampai goyang kantornya. Goyang hidungnya merobot Pak, hidungnya. Apa? Ada gempa, ada apa ini? Pak, sembuh di sini Pak. Yang punya perusahaan ini, kalau dia resign perusahaan kita ambruk Pak. Aduh, gawat. Tahu. Ngapain sih kamu pakai resign? Tar dulu, saya masih butuh kamu. Gak bisa Pak, pokoknya saya mau resign Pak. Setil dia Goyang mau lagi. resign. Goyang. Goyang. Ya, sabar. Bisa diomongin ini, tenang. Udah gini aja, kamu maunya apa? Naik gaji? Ya betul Pak. Ya udah, gaji kamu mulai sekarang naik 500.000. Cuma 500.000? Goyang. Goyang lagi. Goyang ya. Gaji kamu naik 1 juta. Kerja dari pagi, dari subuh, dari sahur sampai tengah malam kagak dapat uang lemburan, cuma naik 1 juta. Iqbal, goyang. Iqbal, sabar, Iqbal. Pengen berduaan dengan dirimu, Iqbal. Ya udah gini aja, kamu mau berapa? Saya mau 20 juta. Jadi 20 juta? Enggak, naikin 20 juta. Buset, gaji kamu udah 18 naik 20 juta jadi 38 juta dong. Oh ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Berarti saya mau resign Pak. Ya udah, naik 20 juta jadi 38 juta. Siap naik hari ini juga naik. Tapi memang masih menarik sih agak walaupun agak panjang Tekotok Saya juga pengen lucu-lucu naik ya. jabatan Pak. 8 tahun saya di mari, masa hitungannya masih sama kayak junior aja? Waduh, mau naik jabatan ya? Oh, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Berarti saya tetap jadi mau resign Pak. Naik jabatannya, naik paling tinggi di puncak, mentok sampai ke mentok. Hari ini juga naik jabatan. Saya mau ruang khusus saya sendiri supaya saya bisa sebat sambil kerja. Kalau nggak dikasih saya jadi mau Jadi resign banyak Pak. hal ya. Ruangan sendiri. Hari ini kamu dapat ruangan sendiri buat bisa sebat. Saya capek tiap hari pulang pergi naik kereta pet-petan kayak lemper hidup. Saya mau mobil sendiri buat PP kalau nggak dikasih saya dapat mobil. Hari ini juga kamu dapat mobil. Saya mau dapat tunjangan KPR. Tunjangan KPR hari ini juga. Saya mau Dayat diberhentiin. Dayat kamu berhenti hari ini juga ya? Loh, kenapa Pak? Soalnya kamu gak good looking. Keluar kamu sekarang. Saya mau anak Bapak. Mulai sekarang kamu sama dia ya. Loh, aku dijual? Enggak, ini lebih ke bisnis aja deh. Ya berarti aku dijual. Ya sana besar. Saya mau perusahaan ini atas nama saya. Ya nggak bisa lah, kamu riset aja lu sekalian tak. Itu ya lucu ya Tekotok ya. Sebelum kita lihat komentar yang kayak gini ya, menurut saya sih kalau dia sudah sepuh artinya senior di kantor, ya kadang-kadang ada yang memang jadi sedikit dalam tanda kutip sombong, tapi nggak banyak juga sepuh di kantor itu yang justru malah ngomong, artinya nggak nggak sombong terus dengan mudah menularkan ilmunya karena ya merasa dapat penghidupan yang layak setelah lama di kantor dan juga dapat penghasilan yang cukup dari kantor. Ayo kita coba baca komentarnya dulu ya teman-teman. Ini ada yang agak panjang nih. Yang pertama, pernah kerja di sebuah warung nasi goreng. Ada satu karyawan laki-laki yang lumayan lama di situ. Kalau dibilang dialah kuncinya sejak warung itu dirintis. Walau masakannya biasanya cuma dia yang hafal soalnya detail dan selera masing-masing pelanggan tetap. Detail ini kadang nggak bisa dimengerti oleh karyawan lain walaupun kesannya emang hal remeh.
Di beberapa kasus si kuncian ini mulai ngelunjak dan sering ngancem-ngancem Rizwan kalau ada hal yang menurut dia nggak serak, terutama dalam hal personal. Ya itu dia ya teman-teman. Kadang-kadang memang punya dua sisi ya. Kita punya tim yang solid tapi ngancem-ngancem seperti ini yang menurutku ya semakin dewasa orang ya semakin tidak sombong sebenarnya. Artinya dia tidak memanfaatkan kemampuannya untuk kepentingannya diri dia sendiri, tapi lebih ke bagaimana membangun sebuah tim. Oke, kita coba baca lagi. Walaupun kartun lucu, selalu ada pesan tersirat di setiap video. Keren Tekotok, semoga sukses terus. Iya sih, memang Tekotok nih walaupun animasinya sederhana, tapi banyak pesan menarik via sarkas dan sebagainya. Oke deh, kita lanjut lagi ke video yang kedua, masih dari YouTube nih teman-teman. Job seekers harus tahu hack ini dari dibimbing.id. Yang mau subscribe silahkan ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu. Mari kita bongkar ChatGPT hack 10 kali untuk melakukan riset perusahaan. Oke, siapkan contoh. Oke, kirim ucapan terima kasih, buat CV Anda menonjol. Keren ya ini teman-teman ya. Ya sekarang ini termasuk job seeker juga sudah bisa pakai AI ternyata ya, via ChatGPT ini kan via AI ya. Artinya ya dunia sudah semakin maju teman-teman, jangan lagi berpaku di situ-situ aja, pergunakan semua teknologi yang berguna. Tapi sekali lagi ya, semua pasti ada sisi positif dan negatifnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil sisi positifnya. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya dari YouTube, masih terkait pilih mana SMK atau S2. Oke, let's check it out. Mana yang kalian pilih? Rekrut tim fresh graduate dari SMK, minta gajinya segini, atau ngerekrut lulusan S2, minta gajinya segini? Mana yang bakal diuntungin? Jelas lah, SMA murah. Enggak lah, jam terbang beda bro, lu bayar 1 orang, 3 juta itu butuh 5 orang. Kalau sama aja, butuh 15 juta juga. Macem. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau misalnya nih yang di sini benar, ini murah dong, bener nggak? Ini bisa dapat 5, ini bisa dapat 1. Nah, tapi pertanyaannya, 5 ini sama 1 ini hasil yang dihasilin bagus mana? Yang 5 apa yang 1? Nah, secara rata-rata biasanya bisa lebih bagus yang 1. Kenapa bisa lebih bagus meskipun dia sendiri? Karena dia buat jadi kesini kan perjuangannya lebih banyak, bener nggak? Perjuangannya lebih banyak, kadang lebih pintar, kadang lebih banyak bisa mendapatkan solusi dari 5 orang yang biasa aja. Tapi kalau kata kalian, mana yang lebih untung? Ya, kalau menurutku sih ada sesuai kondisinya ya teman-teman. Untuk apa kita rekrut S2 kalau memang yang kita butuhkan itu yang SMK. Jadi yang pertama untuk si rekruter kan kebetulan dia tanya nih. Kalau menurutku yang pertama ya harus disesuaikan dulu kita butuhnya apa. Kalau kita butuhnya SMA ya pilih yang SMA. Maksudnya seperti pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan pemikiran terlalu berat tapi butuh movement yang bagus dan sebagainya ya menurutku kita lebih pilih SMA. Tetapi untuk yang berpikir dia riset dan sebagainya lebih mengutamakan bagaimana pola pikir ketimbang gerak, menurutku SMA lebih baik ya. Sorry S2 lebih baik. Tapi tergantung tinggal bagaimana apa yang kita butuhkan pada saat itu. Tapi jangan salah ya teman-teman. Kalau dia SMK tapi jam terbangnya sudah tinggi, menurutku juga patut dipertimbangkan. Artinya selain apa yang kita butuhkan, jam terbang juga perlu diperhatikan saat kita memilih si karyawan yang akan kita pilih. Yang penting sekali lagi di sekarang ini pendidikan itu sangat penting untuk menaikkan kemungkinan kita bisa diterima kerja di satu tempat. Tetapi kalaupun kita tidak bisa berkuliah pada akhirnya, jangan sampai menyerah, lakukan saja yang terbaik karena pada akhirnya yang dibutuhkan adalah skill, bukan hanya sekedar pendidikan. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini dari TikTok ya teman-teman. Dunia tempatnya bersenda gurau. Oke, kita lihat ya. Tempatnya bersenda gurau. Oke. Buktinya
Mereka yang kerjanya bercanda dibayar dengan serius. Jadi, bercandalah dalam bekerja agar kalian dibayar dengan serius. Dunia ini tempatnya Sarkas dia teman-teman ya. Ya jangan bercanda juga kerjanya. Maksudnya serius di bercanda. Kadang-kadang kemarin saya juga dapat quote unik dari teman-teman. Jangan serius-serius, dunia sedang bercanda. Tapi ya sekali lagi kita lakukan saja yang optimal. Oke, ini ada beberapa komentarnya. Iya bercanda. Iya bener. Hai lah. Bener betul bang. Ya ya saya kira ya balik lagi lah, yang penting tetap optimal lah dalam bekerja ya. Jangan kita bercanda karena harapannya digaji serius dan sebagainya. Ya lakukan saja yang terbaik. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya tentang pekerjaan unik dengan gaji tertinggi di dunia. Ini dari TikTok Fakta Hub. Ayo kita coba lihat yuk. Kamu tahu nggak pekerjaan yang sangat berbahaya di dunia, tapi memiliki gaji yang sangat fantastis? Pekerjaannya sih cukup sederhana, yaitu sebagai teknisi pengganti bola lampu. Terlihatnya cukup mudah ya, namun bukan bola lampu biasa yang harus diganti, melainkan bola lampu dari sebuah menara sinyal dengan ketinggian 600-700 meter dari permukaan tanah. Diketahui jika kamu satu harinya bekerja di sini, kamu akan mendapatkan uang sedikitnya 280 juta rupiah. Dan itu semua tidak termasuk biaya pemakaman kamu setelah kamu bekerja. Ya, gaji besar sesuai dengan resikonya ya. Balik lagi ke pilihannya teman-teman. Saya yakin ketika pun melakukan pekerjaan itu ya safety-nya juga harus dipikirkan. Terus secara mental juga orang yang dipilih yang kuat, sehingga ya worth it dengan gaji 280 juta tapi dengan ketinggian yang seperti itu ada resikonya. Saya kira semua sudah dipertimbangkan matang-matang sih, karena kerjaan itu dibuat karena sesuatu yang penting, dan saya kira pasti ada orang yang mampu untuk melakukannya. Oke, kita lanjut ke video yang terakhir. Ini dari TikTok Sexilia Malona. Ngeluh kerja pengen resign tapi nggak resign. Ngaco. Oke, kita cek itu dulu ya. Ya silakan teman-teman lihat. Ini orang yang mengeluh kerja terus capek, katanya mau resign tapi nggak resign. Terus nunggu bonus baru sudah keluar belum resign juga. Katanya nunggu THR udah masuk juga belum resign juga. Silakan diambil gambarnya teman-teman. Akhirnya sekarang dia pensiun pada waktunya. Sudah cukup? Mari lanjutkan. Lucu ya ini teman-teman. Mungkin kerja di bank deh kayaknya ini ya, atau kerja di jasa keuangan, saya juga nggak tahu. Tapi sarkas lagi nih, balik lagi ya. Banyak sih, ini saya juga pernah ketemu yang pengen resign aja, tapi ya nggak resign. Balik lagi nih teman-teman, resign atau tidak itu adalah pilihan teman-teman. Tinggal pastikan bahwa kalau menurutku yang terbaik saat kita resign itu sudah ada tempat yang baru, atau kalau mau resign kena wirausahanya sudah jalan. Nah, tapi kalau menurutku teman-teman seperti ini. Saya quote sedikit lunchtime talk yang kemarin dengan Pak Reza yang adikku itu. Yang buat nyaman itu ya kita sendiri. Artinya kita jangan berharap orang akan membuat kita nyaman, tetapi nyaman itu yang kita yang menciptakan sendiri. Sehingga menurutku dimanapun tempat kita bekerja, yang buat nyaman kita sendiri, sehingga yang perlu beradaptasi adalah kita. Tetapi misalnya kalau sudah mentok dan sebagainya, toksik dan sebagainya, ya itu kembali lagi ke pilihan. Tapi pastikan, kalau menurutku, saran dariku, ketika kita memilih resign atau keluar atau pindah, pastikan bahwa sudah settle dulu di tempat yang sebelumnya, dan di tempat yang setelahnya itu sudah pasti. Artinya ketika kita pergi tidak ada beban, dan ketika kita masuk ke tempat yang baru sudah bisa langsung jalan. Oke, itu aja beberapa video hari ini. Relatif serius-serius, ada yang sarkas dan sebagainya. TikTok tadi menurutku yang sepuh di kantor juga sangat menarik ya teman-teman. Tapi tidak semua seperti itu. Saya kira banyak juga yang senior-senior di kantor yang punya
value yang baik tapi tidak sombong, mau ngajarin dan sebagainya. Nah teman-teman, pada suatu saat kita pun akan jadi senior. Kalau menurutku kita perlu menularkan ilmu-ilmu yang baik supaya ketika kita resign atau pensiun dan sebagainya, kita menciptakan kesan yang baik. Oke, itu aja notnya untuk hari ini adalah yuk mari kita sama-sama menciptakan kesan yang baik di lingkungan kerja, sebarkan aura positif. Itu saja, jangan lupa follow IG dan TikToknya Pak Nanda. Jangan lupa juga subscribe channel ini, channelnya Pak Nanda. Kalau ada rekomendasi video dan sebagainya bisa di DM ke IG dan bisa juga di TikTok. Itu aja konten kita hari ini. Terima kasih waktunya untuk teman-teman. Salam sehat, salam semangat, bye.